Halo adik-adik calon mahasiswa baru yang sangat super. Kita lanjut kembali pembahasan matematika saintek pada UTBK tahun 2019. Di sini kita akan tuntaskan tentang suku banyak. Ya, di sini udah diketahui ada soalnya yang nomor 1, suku banyak habis dibagi dengan x kuadrat tambah 1 dan x tambah a. Nah, kemudian berapakah nilai a dikali b? Ini teman-teman, pembagian pada suku banyak ini ada beberapa cara untuk mengerjakannya. Nah, di sini kita pilih dengan cara pembagian biasa supaya lebih sederhana, lebih cepat ya untuk mendapatkannya. Nanti untuk cara-cara yang lain kita lihat di soal yang berikutnya. Nah, di sini ada suku banyak x kuadrat ya. Pembaginya adalah x kuadrat ditambah 1 yang pertama. Nah, ax pangkat 3 kemudian ditambah dengan x kuadrat ditambah bx ditambah 1. Nah, ini suku banyaknya dibagi dengan x kuadrat tambah 1. Nah, pada pembagian suku banyak dengan cara biasa ini cukup kita lihat x pangkat tertingginya aja. Ax pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat dibagikan berarti hasilnya adalah ax. Ya kan? Nah, ax-nya kita kalikan. Nah, berarti ini jadinya ax pangkat 3 kemudian ditambah dengan ax. Ini kita lanjut kurang ya, dikurangkan. Nah, maka ax pangkat 3-nya habis, kemudian tinggal x kuadrat ditambah bx dikurang ax, kemudian tambah 1 ya. Kemudian kita bagi lagi dengan x kuadrat, masih bisa ya, x kuadrat dibagi x kuadrat jawabnya 1 tambah 1. Nah, satunya kita kalikan lagi dengan x kuadrat tambah 1, masukkan ke dalam x kuadrat ditambah 1 kali 1 ya kan. Nah, kemudian ini kita kurangkan lagi, x kuadratnya habis, kemudian satunya juga ini habis ya kan. Nah, kemudian tinggal bx dikurang ax ya kan, dikurang 0, kebetulan di bawah kan nggak ada angka x-nya, nggak ada lagi variabel x-nya. Nah, maka ini b dikurang a, x-nya saya keluarkan, bisa ya, karena tinggal bx dikurang ax, x-nya kita keluarkan. Nah, kemudian inilah yang menjadi sisa pembagiannya, karena ini x-nya pangkatnya udah lebih kecil daripada pembaginya, nggak bisa lagi dibagi ya, inilah sisanya. Nah, kemudian di soal tadi disebutkan suku banyak ini dibagi dengan x kuadrat tambah 1 habis, sisanya nggak ada. Nah, berarti sisanya itu 0, kesimpulannya sisanya 0. Ini supaya 0 berarti b dikurang a kita jadikan 0 ya kan. Nah, berarti kesimpulannya b nya sama dengan a ya, b nya sama dengan a. Nah, ini persamaan yang pertama dari pembagian yang pertama. Kemudian disebutkan yang kedua lagi, suku banyak px tadi dibagi dengan x tambah a ya. Nah, pada konsep pembagian ini sebenarnya sisanya itu adalah P minus A. Dari mana P minus A? Minus A ini pembuat 0 dari faktor linear X tambah A ini ya. Nah, jadi sisanya 0, ini kita isi 0, sama dengan P minus A, artinya pada suku banyak tadi ganti X-nya minus A, ganti X-nya minus A. Berarti A dikali minus A pangkat 3 jadi minus A pangkat 4 ya kan. Ganti lagi x-nya menjadi minus A, berarti ditambah A kuadrat karena minus A kuadrat, ditambah B dikali minus A, kemudian ditambah 1. Nah, tadi sudah kita dapatkan bahwa nilai B nya itu sama dengan A. Ini kita ganti, B nya sama dengan A. Nah, ini kan jadinya A kuadrat dikurang A kali min A ya kan. Nah, jadi dikurang A kuadrat habis ya. Nah, maka dapatlah di sini A pangkat 4 ini pindahkan ke kiri sama dengan 1. Nah, ketemulah A-nya sama dengan A pangkat 4 sama dengan 1, A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1 sudah pasti B-nya juga karena A sama dengan B 1 ya. Nah, kemudian yang ditanya tadi di soal nilai dari A kali B, maka A kali B-nya sama dengan 1 dikali 1. Jawabnya adalah 1. Pilihannya di soal adalah yang C. Oke.
Nah, itu yang nomor 1, teman-teman. Kita lanjut lagi dengan yang nomor 2. Di sini soalnya disebutkan suku banyak PX ini dibagi dengan X dikurang 2 kuadrat. Ya, kemudian sisanya minus 2X tambah A. Nah, ini kita kerjakan dengan cara Horner. Ya, kita kerjakan dengan cara Horner. Nah, di sini yang nomor 2, pembaginya ini adalah X dikurang 2 kuadrat. Ya, ini kalau saya kuadratkan terlebih dahulu, hasilnya adalah X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nah, mengkuadratkan binomial. Kemudian disebutkan lagi bahwa sisanya ini sama dengan negatif 2X ditambah A. Nah, ini yang diketahui dari soal. Ya. Nah, dengan cara Horner, ini kita lengkapin tabelnya terlebih dahulu. Ini Horner tingkat 2 kita namakan di sini, ya. Nah, jadi kita urutkan koefisien X pangkat yang tertinggi. Mulai dari pangkat yang tertinggi, suku banyaknya itu tadi koefisiennya kita urutkan. Mulai dari pangkat yang tertingginya, pangkat 3 1 koefisiennya, kemudian pangkat 2 ada B, kemudian pangkat 3 minus 2, kemudian yang selanjutnya minus 6. Ya. Nah, kemudian di sini formatnya memang sudah harus seperti ini, teman-teman harus hafalkan. Angka nolnya kita isi ada 4. Nah, letaknya udah harus seperti ini ya. Jadi sepanjang apapun ini nanti, kalau dibagi dengan pangkat 2, formatnya udah seperti ini, angka nolnya. Nah, kemudian yang berikut kita akan isi angka berapa di sini itu dari pembaginya. Dari pembaginya ini tadi. Nah, kita mulai dari konstantanya. Tandanya kita lawankan. Ini positif 4, di sini jadi negatif 4 kita pakai. Ya, kemudian ini negatif 4, di sini positif 4 yang kita pakai. Ya kan? Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, kemudian ini berbeda dengan pembagian biasa, di sini tambah. Kalau tadi di sini kurang ya. Kalau di pembagian biasa kurang. Nah, kemudian ini kita tambahkan 1 tambah 0 berarti 1. Kemudian masuk dengan posisi diagonalis ya, silang ya. Nah, ini masukkan 1 ke sini, 1 kali 4, 1 dikali minus 4, minus 4. Kemudian ini kita jumlahkan, berarti ini B ditambah 4. Kemudian B tambah 4 masuk ke sini dikali 4, berarti 4B ditambah 16. Ya kan? Nah, B tambah 4 masuk ke sini dikali minus 4. Minus 4B dikurang 16. Nah, ini kita jumlahkan lagi ya. Ini dijumlahkan berarti 4B ditambah 10. Minus 6 tambah 16. Ya kan? Nah, ini minus 4B dikurang 22. Ya kan? Nah, kemudian kesimpulannya di sini karena pembaginya pangkat 2, maka sisanya harus pangkat 1. Kalau sisa pangkat 1 berarti bentuk linear. 2 suku yang terakhir ini adalah sisa. Nah, sepanjang apapun ini, inilah nanti hasilnya. Ya kan? Nah, jadi di sini dapat kita ambil kesimpulannya, sisanya tadi ini sama dengan 4B ditambah 10 kali X. Ya kan? Linear, harus ada X-nya, X pangkat 1. Kemudian dikurang 4B dikurang 22. Nah, inilah sisa yang kita peroleh dengan cara pembagian Horner ini tadi. Ya. Nah, kemudian disebutkan di soal sisanya negatif 2X tambah A. Berarti ini kan tinggal kita samakan aja koefisiennya. Negatif 2 samakan dengan ini. Kemudian A-nya samakan dengan yang ini semuanya. Ya kan? Nah, berarti bisa kita cari, kita tetapkan di sini 4B ditambah 10 sama dengan negatif 2. Maka 4B sama dengan negatif 2 dikurang 10 negatif 12. Berarti B-nya adalah negatif 3. Ya kan? Nah, kemudian yang berikut sisanya itu tadi konstantanya A. A sama dengan negatif 4B dikurang 22. Ya kan? Nah, berarti A-nya sama dengan B-nya tadi udah dapat negatif 3. Negatif 3, negatif 4 dikali berarti jadinya 12. Dikurang 22. Maka A-nya sama dengan negatif 10. Nah, sehingga yang ditanya di soal,
pertanyaannya tadi berapakah nilai A tambah B? Berarti jawabnya adalah minus 3 dikurang 10, minus 13 ya. Di pilihannya adalah yang D. Nah, demikian soal yang nomor 2. Kita lanjut lagi teman-teman, yang berikut yang nomor 3. Di sini suku banyak PX habis dibagi dengan X kuadrat tambah 2, hampir sama ya dengan soal yang nomor 2. Nah, jadi yang nomor 3 ini juga kita pakai dengan cara Horner aja ya, kita pakai dengan cara Horner. Nah, pembaginya itu di sini pembagi itu adalah X kuadrat tambah 2. Saya ubah dulu menjadi 0X ditambah 2 supaya dapat pembaginya. Angkanya di sini tadi angka berapa ya, dari sini nanti udah bisa kita masukkan angkanya. Nah, kemudian kita lengkapin tabelnya yang tadi ya, tabel Hornernya ya. Ini tingkat 2 berarti tabelnya ada bentuknya seperti ini ya. Angka nolnya tadi keisi di sini ya kan. Nah, yang terakhir di sini ya. Nah, kita urutkan mulai dari koefisien pangkat yang tertinggi pada suku banyaknya X pangkat 3 koefisiennya 1, X pangkat 2 A, kemudian 2, yang terakhir B ya, yang terakhir B. Oke. Nah, kemudian angka yang akan kita isi di sini itu dari pembaginya tadi, mulai dari konstanta positif 2 ini menjadi minus 2. Kemudian ini 0. Masukin di sini 0. Nah, kemudian ini kita ditambahkan ini berarti 1. Masuk ke sini angka satunya dikali 0. Kali minus 2, minus 2. Kemudian dijumlahkan, ini A. Masuk ke sini A-nya dikali 0. A-nya dikalikan minus 2, masuk di sini minus 2A. Kan? Ini kita jumlahkan 0. Kemudian ini juga kita jumlahkan berarti B dikurang 2A. Ya kan? Nah, seperti yang ini tadi, karena pembaginya adalah pangkat 2, maka sisanya ada 2 suku yang di belakang supaya bentuknya linear ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan sisanya. Oke. Nah, jadi kalau saya buat di sini berarti sisanya tadi ini sama dengan 0x ditambah B dikurang 2. Jadi langsung aja B dikurang 2. Ya kan? Nah, disebutkan tadi tidak bersisa berarti sisanya 0. 0 sama dengan B dikurang 2A. Berarti B-nya adalah 2A. Nah, maka yang ditanya tadi di soal berapakah B per 2A? Hasilnya adalah B-nya 2A dibagi dengan 2A, berarti hasilnya adalah 1. Oke? Nah, soal pilihannya adalah yang C. Demikian teman-teman, video yang pertama yang sudah kita bahas tentang suku banyak. Kita ketemu lagi pada video yang kedua untuk soal yang lain yang ditanyakan di UTBK tahun 2019. Oke, tetap semangat.